Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu tentang tokoh-tokoh ilmuwan muslim bidang ilmu pengetahuan umum. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari ilmuwan muslim bidang ilmu kedokteran, hari ini kita akan mempelajari ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat. Yang pertama, Al-Kindi. Ini ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat. Al-Kindi, nama aslinya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'as bin Qais Al-Kindi. Beliau adalah filosof pertama Islam. Berasal dari Kindah, Yaman, tapi lahir di Kufah, Irak tahun 796 Masehi. Nama Al-Kindi berasal dari suku Arab yang besar, yaitu suku Kindah. Al-Kindi pemikir pertama yang menyelaraskan antara filsafat dan agama. Al-Kindi membagi filsafat menjadi 3 bagian. Pertama, ilmu fisika, ilmu tibiat sebagai tingkat terbawah. Kedua, ilmu matematika, ilmu ariyat tingkat tengah-tengah. Ketiga, ilmu ketuhanan, ilmu rububiyah tingkat tertinggi. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak, saya sarankan kalian juga membuka modul kalian, modul halaman 45 sampai 46, karena ini hanya ringkasan. Nanti yang lebih banyak uraiannya itu di modul ya, jadi jangan lupa nanti modulnya juga dibaca, halaman 45 sampai dengan halaman 46. Oke, kita lanjutkan. Al-Kindi juga membahas tentang jiwa atau ruh dan membaginya menjadi 3 daya. Daya pertama itu daya nafsu, daya kedua adalah daya pemarah, ketiga adalah daya berpikir. Daya berpikir adalah daya terpenting karena yang menyangkut manusia kepada derajat yang paling tinggi. Inilah tentang Al-Kindi. Selanjutnya, ilmuwan muslim bidang filsafat itu Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tusi, daerah Khorasan, wilayah Persia. Dia seorang filosof dan teologi muslim Persia yang di dunia barat dikenal dengan Al-Ghazal. Pada masa kecilnya, ia sudah mempelajari ilmu fikih kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani, teman ayahnya sekaligus orang tua asuh Al-Ghazali. Selanjutnya, dia berangkat ke Nisapur, belajar pada Imam Al-Haramain, guru besar di Madrasah Nizamiyah. Dengan cepat, Al-Ghazali dapat menguasai ilmu-ilmu pokok seperti ilmu mantik atau logika, falsafah, dan fikih mazhab Syafi'i. Karena kecerdasannya, Al-Haramain mengatakan Al-Ghazali adalah lautan tak bertepi. Jadi maaf, ini tulisannya ada yang hilang. Jadi saya ulangi, karena kecerdasannya Al-Haramain mengatakan Al-Ghazali adalah lautan tak bertepi. Jadi saking pinternya dia ya. Kita lanjutkan. Al-Ghazali menulis hampir 100 buku tentang teologi, fikih, tasawuf, akhlak, dan autobiografi dalam bahasa Arab dan Persia. Karena keahliannya di bidang ilmu, maka dia mendapat gelar Hujjatul Islam. Ini ada yang salah tulis lagi. Saya ulangi, karena keahliannya di bidang ilmu, maka dia mendapat gelar Hujjatul Islam. Beberapa karya Al-Ghazali yang terkenal itu yang pertama Ihya Ulumuddin, ini sampai sekarang masih ada
buku Ihya Ulumuddin membahas ilmu agama. 2. Tahafut al-Falasifah menerangkan pendapat para filosof ditinjau dari segi agama. Al-Munqidh bin Abdalal menjelaskan rahasia tentang ilmu. Jawahir Al-Quran, rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Mizan al-Amal, dan artinya falsafah keagamaan, dan masih banyak lagi. Nah, ini tentang Al-Ghazali. Cukup sekian. Kita lanjutkan. Ibnu Maskawayh. Nama lengkapnya Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Maskawayh. Nama Maskawayh diambil dari nama kakeknya. Dia bergelar Al-Khazin, yang berarti bendaharawan karena menjadi Menteri Keuangan pada masa kekuasaan Atlut al-Dawalah dari Bani Buwahiyah. Dia terkenal sebagai ahli sejarah dan filsafat. Selain itu, dia juga seorang moralis dan penyair serta ahli ilmu kimia. Ibnu Maskawayh dikenal sebagai sejarawan besar yang kemasyhurannya melebihi pendahulunya At-Tabari. Ia juga seorang dokter, penyair, dan ahli bahasa, serta filosof Muslim yang mampu memadukan tradisi pemikiran Yunani dan Islami. Ibnu Maskawayh memiliki beberapa karya, dan karya-karyanya yang terkenal itu yang pertama ada Al-Faus Al-Akbar, kemenangan besar, Al-Faus Al-Asghar, kemenangan kecil, Tajarib Al-Umam, pengalaman bangsa-bangsa, Uns Al-Farid, kesenangan yang tiada tara, Tartib As-Sa'adah, akhlak dan politik, Asyas, aturan hidup, Jawidan Kirot, ungkapan bijak. Ini sampai ini dulu anak-anak, pelajaran kita tentang ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat. Setelah ini, setelah di bahan ajar, kalian buka CBT, di situ ada 10 pertanyaan. Ini hanya kuis saja, 10 pertanyaan yang bisa kamu jawab di CBT. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau kurang jelas, kalian bisa baca di modul halaman 45 dan 46. Saya kira ini dulu ya anak-anak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.